bisa dipanggil teman bisa dipanggil teman-temannya Ibu di grup. Kan ini online ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita masuk di room, Ibu. Ya, tapi Ibu Jumasya bisa on cam, Ki. Bisa on cam, Bu. Ibu Jumasya. Teman-teman yang lain mana, Ibu? Ibu. Masih ada yang mengajak, Kak, Bu? Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kesiapannya, Bapak Ibu? Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab, Bu Ibu Jumasya? Tapi sudah ada nih teman-teman yang lain, Bu. Bisa di on cam, di on kameranya, Bu. Ya, Pak Kazbar. Ustaz, Ustaz ya, Ustazah. Oh, bagaimana Julubori? Apakah kita lanjutkan siang ini atau bagaimana? Julubori. Ibu Kamat Oh, sudah ada di ruang Zoom? Bisa di on cam supaya saya bisa lihat ininya, visualnya, Bapak Ibu. Ibu Kamat sudah ada Mika? Ibu Kamat, saya telepon belum tembus. Ya, baiklah saya langsung saja Bapak Ibu Jumasya, bagaimana progresnya Anuta Ibu? Bagaimana progres atau capaian perangkat madrasah tak?
administrasi madrasah sama perangkat administrasi pembelajaran tak Ibu Jumasia di MTS Jurubori. Apakah ada kendala? Halo Ibu Jumasia, bisa di on cam, on mic? Halo? Siap nggak ya ini Jurubori? Katanya siap deh kemarin. Kenapa pada keluar ini? Ibu Jumasia, bisa on mic Bu? Tabe, bisa dibuka mic ta sama kamera ta Ibu? Ada ada kesulitan kah? Membukanya tolong di chat Ki, Bu. Oh, bisa Jita? Bisa Ji. Ya. Oh ya, bisa Jita? On cam kamera tak bisa dibuka Ibu, kamera. Sudah, Bu. Mana? Tidak ada gambar tak, tidak ada foto tak. Kelihatan nih. Hah? Halo. Oh iya, Halo. Ibu. Oke, halo juga. Ibu Jumasia. Ada Ji Ibu Kamat. Ibu ya. Ibu Rahma, Ibu Haji Rahma ya. Oke. Oh iya, lagi duduk-duduk, Idi. Ada yang pakai laptop, Bu? Saya mau lihat ininya, progres anu tak perangkat administrasi tak. Sifat Cantika. Ya. Oke, baiklah kita mulai saja ya. Waktunya sudah mau jam 2 tadi janji kita setengah 2 ya. Saya juga cepat-cepat makan tadi takutnya saya tidak memenuhi janji saya pada MTS Jurubori ini ya. Nanti diminta di foto-foto ya kegiatan kita ini. Nanti dikirim di grup ya Bapak Ibu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di MTS Jurubori ini dalam kegiatan online pendampingan ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kemarin sebenarnya pada saat Min 2 gua melakukan workshop ya, saya meminta juga pada Min 2 supaya Jurubori juga diikutkan ya. Diikutkan tapi mungkin tadi ada persepsi ya, agak sedikit persepsi yang kurang jelas barangkali ya. Jadi bisa pada akhirnya ternyata juga di Jurubori sedang ada berkegiatan ya Bapak Ibu ya. Sedang berkegiatan di madrasahnya. Katanya ada Monef ya Ibu ya. Pak Jamalong, guru di MTS Jurubori juga ya Pak. Saya baru jumpa Ya, Bu. kayaknya dengan Pak Jamalong. Pak Jamalong, guru di MTS Jurubori juga? Iya, Guru Julubori, betul, Bu.
Oh, di Jurubori. Oh ya. Kemarin enggak jumpa dengan saya ya waktu saat saat pendampingan. Ibu saya nggak lupa Bu, tetap ingat Bu. Oh, siap. Oh ya, enggak waktu saya ke madrasahnya, Iya Bu. Oh, enggak ketemu ya. Oke. Siap. Oke. Baiklah Bapak Ibu, karena IKMBK ini nanti akan berakhir di bulan Desember, ya penting kiranya saya juga memantau pelaksanaan IKMBK yang ada di MTS Jurubori untuk kita menyama persepsikan terkait tentang penyusunan perangkat administrasi madrasahnya Bapak Ibu, juga terkait juga tentang pemahaman Bapak Ibu sebagai guru yang menyusun perangkat pembelajarannya ya, yang merupakan bagian daripada kurikulum madrasahnya ya. Eh, Kemarin saya sudah jalan-jalan di Madrasah Julubori ya. Di sana Alhamdulillah kita bisa langsung melihat kondisi terkini dari Madrasah Julubori, juga terkait tentang hal-hal yang sifatnya apa ya, perangkatnya sudah disusun ya, sudah disusun dengan baik. Hanya saja mungkin nanti saya juga akan mendengar secara langsung progres atau sampai di mana pencapaian Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan IKMBK ini ya. Eh, terlebih lagi di Julubori ini eh, Sama Bapak ini? Ibu nanti Ini ini dari Kementerian Agama. jadi dalam hal ini Bapak Ibu Bukan, bukan. Memang kan akan menyampaikan tunggu lagi sampai kita itu. Tunggu sejauh tadi. mana Belum dia berkasih waktu 14 hari. Iya, ya, iya. Iya. Oke, jadi sejauh saya ke dulu bentar. Udah ya kedengaran ini, enggak enak. sampai sejauh mana Diajak bicara kita baru. Bapak Ibu nanti menyampaikan progresnya. Ini sudah hadir Ibu Haji Rahma ya, sebagai Ibu Camat kita ya, Ibu Haji. Ya, mungkin ada yang mungkin mau disampaikan di kesempatan kali ini buat saya Saya dan naik teman-teman dulu yang ke lainnya. Bagaimana dari unsur dosen Bu Haji? Adakah yang Ibu, pernah hadir yang terlalu ya? serius dulu ya. Nanti takut nanti dapat umroh ke itu ke Ada untuk dosen Pak Brastagi Ja, pernah Medan. Pak Pak Jamalong. Pak Jamalong ya. Ya, bisa di-unmute Pak Jamalong. Oh, enggak dengar itu dong. Ya, unsur dosennya bagaimana Ibu Haji Rahma? Apakah sudah turut andil berkontribusi di kegiatan kita ini atau belum? Karena kemarin waktu di Minggu 2 Goa itu sudah ada kunjungan dan kemarin kita waktu waktu online juga seperti ini. Ini ada dari dosen UNM juga yang turut gabung dengan kita. Apakah di kesempatan kali ini juga dihadirkan unsur dosen, Ibu, dan juga pengawas? Pengawas tak ada Pak siapa? Pak Pak Asis. Asis. Iya, bagaimana kabarnya Pak Ibu? Tabe, silakan Ibu Haji Mungkin Rahma. mungkin belum bergabung ini Pak Asis. Iya. Lagi sibuk juga barangkali. Tapi disampaikan Ji Bu, bahwa kita berjumpa siang ini. Iya, Bu, karena ada juga di grup ini. Oh iya, sudah ada jadi grup di. Oke, Iya, iya. Bu. Eh, Kemudian dari unsur dosennya bagaimana Ibu kabarnya? Ada hadir sekarang Pak Ibu. Ini unsur dosen dari Pak Kazwar. Pak Jamalong itu dosen. Oh, Pak Jamalong. Oh, Masya Allah. Oh, luar biasa Pak Jamalong. Kirain dari guru. Saya pikir guru tadinya Pak Jamalong ya. Unsur Oke. dosen itu, Bu, unsur Oh, dosen. unsur dosen ya, siap-siap. Oke. Tapi beliau lagi berpindah tempat kayaknya. Iya, Pindah tempat untuk cari, tadi sudah terhubung sekarang. Ya, mungkin kalau dari Pak Asis ada informasi beliau akan gabung, Ibu belum ada kabar ini, Bu. belum ada kabar. Ada kabar. Tapi selama ini Eh, selama ini selalu ada ke selalu ke sekolah untuk memberikan pembimbingan untuk perangkat-perangkat kurmernya guru-guru ya, dan eh, membantu juga pembimbingan dalam membuat kom. mm,
Ya. Sekarang bukan lagi kom ya, tapi kurikulum madrasah ya Ibu ya. Sudah sampai sejauh mana progresnya Ibu? Kom kurikulum madrasah tak? Kalau kami sudah selesai, alhamdulillah. Eh, Sudah, tinggal sudah mungkin selesai ya. dari eh, perangkat teman-teman Iya. baru sampai di ada beberapa sih yang sudah mengerjakan dan baru mungkin sampai di tahap PPAT-nya itu modul ajar. Sudah ada juga sampai modul ajar. Heeh. Oke. Kalau Nah, belum penilaian barangkali Bu. oke. Di ini di WA group saya sudah eh, simpan terkait tentang alur alur penyusunan perangkatnya ya Ibu, alur penyusunan perangkat pembelajarannya. Itu bisa Ibu pakai sebagai alternatif untuk menyusun perangkat pembelajarannya yang dimana sebenarnya saya punya kewajiban juga sih sebenarnya ya untuk memahamkan teman-teman dalam memahami kurikulum Merdeka ini secara utuh. Jangan sampai setelah program ini jalan masih ada teman-teman guru yang ada di MTS Jolibori ini belum memahami makna atau esensi daripada kurikulum 2013. Nah, kalau ditinjau lebih lanjut lagi ya Bapak Ibu, eh, memang di masa-masa sekarang ini adalah masa-masa transisi ya, masa-masa transisi kita melakukan yang namanya masa transisi kita melakukan eh, penyusunan perangkat berdasarkan kurikulum yang ada ya, yang terbaru di kurikulum Merdeka ya. Jangan sampai nanti ada eh, suara-suara pesimis bahwa kurikulum Merdeka ini itu akan diganti lagi dengan kurikulum yang baru gitu ya, sehingga tidak termotivasi untuk menyelesaikan program IKMBK ini ya. Kita berharap tidak seperti itu ya. Yang terpenting bahwa kegiatan kita ini berakhir di Desember dan kita harus menuntaskan kegiatan ini sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Meskipun kalaupun ada perubahan kita nanti melakukan penyesuaian. Seperti halnya kemarin kita menyusun yang namanya KOM ya Bapak Ibu. KOM itu untuk kurikulum operasional madrasah yang berganti nama di KMA 450 itu dengan kurikulum madrasah. Nah, adapun layout atau format pada kurikulum madrasah ini yang lalu itu kan terpisah ya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 ya. Jadi kalaupun madrasah kita melaksanakan dua kurikulum, maka yang harus kita bikin dua. Tetapi di format yang terakhir saya bagikan ke teman-teman tes Julubori ini, itu kita menggabungkan. Jadi ada bagian dari kurikulum madrasah itu masuk penjelasan terkait tentang kurikulum 2013-nya juga. Jadi tidak lagi menyusun dua acuan kurikulum yang ada di madrasah, tapi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu ada termaktub di dalam satu pelaporannya saja ya. Nah, seperti itu. Itu mungkin dari saya dan Ibu Wajih Rahma. Mungkin dari Pak Pak Jamalong ya, dari unsur dosen. Mohon maaf Bapak. Ini namanya kayak namanya anaknya ini Syifa Cantik Arianti atau nama ibu, Pak. Bisa di unmute, di on mic, Pak. Di Ya, Bu, on ya, mic. Bu. Iya. Mungkin Ya. ada hal-hal yang perlu di ini setelah Bapak Ibu saya yakin dan percaya bahwa Pak Jamal juga berkontribusi positif di melaksanakan praktik baik terkait tentang IKMBK ini. Silakan Pak Jamalong. Tabe. Baik, terima kasih yang kami hormati tentunya yang kami banggakan Ibu Istiati selaku Widya Aswara ya sekaligus pembina mungkin untuk kami dari komunitas MTS Jurubori ya Bu ya. Iya, iya. Tentunya bahwa pertemuan ini hanya sangat positif pada hari ini ya karena tentunya sesuai dengan komitmen kita bahwa kegiatan yang telah kita lalui beberapa bulan yang lalu tentunya harus kita tuntaskan dengan adanya implementasi inti daripada kegiatan yang kita telah lewati tentunya ada implementasi tentunya di sekolah di mana kita berada tentunya ya.
Khususnya di Jolobori memang saya mohon maaf sekali lagi Bu Widya Suara bahwa memang karena keterbatasan waktu, kemudian ini saya baru saja sudah baru saja eh, tatap muka kuliah, tapi kan saya lihat ada WA dari kawan-kawan bahwa hari ini kita akan ada pertemuan secara virtual dan alhamdulillah saya sempatkan waktu Bu ya. Iya, terima Oh, kasih. iya, tentunya ya, saya insya Allah tentunya akan koordinasi dan mohon arahan nanti Ibu dan tentunya juga ada Aja Rahmawati dan juga ada guru-guru yang ada di Polri untuk kapan kita bisa bertemu sekali kita bisa berkontribusi terhadap implementasi kurikulum ini ya. Iya. Iya, Saya kira itu Bu, ya sebagai komitmen kami dari MTS Jolobori Bu. Ya, iya, terima kasih terima kasih Pak Jamalong yang baik sudah sama-sama Bu. ya mengawal teman-teman di madrasah ini sebagai follow up atau dari kegiatan pelatihan yang kemarin ya di in-house trainingnya kita sudah masuk di eh, OJT-nya ya on the job trainingnya Pak Jamalong. Nah, Iya. kemudian nanti kita akan masuk ke wilayah presentasi di bulan Desember nanti sebagai sesi akhir kegiatan kita ini. Dan saya berharap juga kepada teman-teman guru madrasah apa ya istilahnya menggunakan kesempatan yang sangat baik ini dan memanfaatkan ya unsur-unsur yang terkait di kegiatan IKMBK ini untuk memaksimalkan pelaksanaan IKMBK yang ada di Madrasah Tak. Ya, terutama di sini ada Pak Jamalong dari unsur dosen, apalagi dari UNM yang notabene gudangnya orang-orang profesional teknik di bidang pendidikan. Ya, kita tidak ragukan lagi itu. Nanti beliau akan banyak berkontribusi buat teman-teman dan juga mungkin di sini juga pengawas pendamping juga sangat diharapkan terkait dengan kontribusi ini bisa secara langsung maupun secara tidak langsung bisa mengawal teman-teman guru madrasah di MTS Julubori ini untuk lebih lebih bisa memahami lebih lanjut terkait tentang kurikulum Merdeka ini. Yang pastinya bahwa kurikulum ini di program IKMBK ini ya Bapak Ibu ini tidak hanya bertumpu pada produk hasil kegiatan ini tanpa kita memahami proses daripada pemahaman terkait tentang Merdeka ini karena kurikulum Merdeka ini kita jadikan sebagai tools ya karena sesungguhnya the real is a curriculum is a teacher. Sesungguhnya kurikulum yang benar nyata itu ya senyatanya itu adalah kita it's me sebagai guru ya apapun nanti jenis kurikulumnya kita berharap bahwa Bapak Ibu di MTS Julubori ini bisa memainkan perannya sebagai the real kurikulumnya ya karena kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah apapun itu yang harus kita ikuti yang harus kita pedomani itu adalah sebagai tools atau alat bantu kita di dalam mengajarkan, mendidik anak-anak kita dengan konsep-konsep pembelajaran yang pada akhirnya itu akan menjadi modalitas dasar mereka untuk bisa hidup di masyarakatnya, untuk bisa hidup di masa yang akan datangnya. Jadi seperti itu tujuan-tujuan dari kenapa kita melaksanakan kurikulum Merdeka ini untuk dipahamkan kepada gurunya yang pada akhirnya nanti berimbas pada peserta didik kita. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk Ibu Haji Rahma, apa yang mungkin barangkali yang bisa Ibu sampaikan kepada kami terkait penyusunan perangkat administrasinya dulu deh. Perangkat administrasi madrasahnya dalam bentuk kurikulum madrasah kira-kira
ada hambatan tidak atau ada kendala tidak yang Ibu rasakan terkait tentang pemahaman atau penyusunannya? Yang mungkin ada yang belum jelas, nanti ada Pak Jamalong sebagai narasumber di kesempatan kali ini juga bisa membantu. Ada saya dan juga nanti menyusul Bapak pengawas pendampingnya. Silakan Ibu Haji Rahma. Ya, Bu, terima kasih. Jadi sepertinya kami dari MTs Muhammadiyah Julubor ini masih butuh pendampingan lebih lanjut lagi. Mm-mm. Mungkin bisa tatap muka secara langsung sekali lagi, Bu. Tapi sama unsur dosen eh, bisa dijadwalkan kembali kapan sebelum akhir dari proyek ini. Ya, Jadi kami masih butuh satu kali lagi eh, temuan langsung, tatap muka secara langsung dengan teman-teman untuk ya, dibimbing dalam hal melengkapi perangkat pembelajarannya, Bu. Gitu. ya, ya. Untuk perangkat pembelajaran, perangkat administrasi pembelajarannya ya Bu ya. Ya, Tapi ya, ya, kalau Bu. dari administrasi madrasahnya, pembuatan kurikulum madrasahnya, ada kendala kah Bu? Adakah Eh, kendalanya? Sejak ini sudah selesai semua, Bu. Mm-mm. Buat bimbingan dari pengawas bina, Iya, kurikulum madrasah sudah selesai dikerjakan. oke, oke Tinggal siap. eh, perangkat-perangkat aja dari guru-guru terkait dengan modul ajar dan eh, alur-alurnya semua. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Bu Haji Rahma. Saya bertanya dulu sama Pak Jamalong ini Pak, terkait yang saya dapat dari informasi Bu Haji Rahma sebagai kepala madrasah, beliau dulu bersama teman-teman mungkin membutuhkan banyak keterampilan teknis yang terkait tentang nanti penyusunan perangkat pembelajarannya. Nanti kita bisa mengisi itu, ada waktu yang tersedia. Mungkin dari Pak Jamalong dari kemarin yang kalau dari Min 2 Goa itu unsur dosennya dari teknologi pendidikan. Apa Pak Jamalong juga dari teknologi pendidikan juga, Pak? Unmute, Pak. Terdengar, belum terdengar soundnya. Mohon maaf ya. Iya Ya. betul, kami dari teknologi pendidikan, Oh, Ibu. Ya, teknologi iya, pendidikan. Oke, iya. siap. Ya, jadi terkait mungkin nanti Pak, kalau misalnya Madrasah Julubori eh, berkenan atau bersedia menyediakan waktu dan tempat buat kami bisa mengisi dari manfaatkan kompetensi teknis yang dimiliki oleh Pak Jamalong untuk bisa mengisi pembinaan di Madrasah Julubori ini dari aspek mungkin dari aspek media pembelajarannya ya Bapak ya Pak Jamalong ya. Iya, silakan. Terkait apalagi sekarang terkait media pembelajaran itu untuk perangkat pembelajaran kita itu saya barusan tadi apa namanya mengikuti rangkaian acara webinar terkait tentang AI Pak. Oh iya, iya, Artificial iya, Intelligence itu banyak iya. aplikasi-aplikasi yang sedianya di AI dengan alat bantunya bisa membantu teman-teman guru ini di dalam menjalankan media pembelajarannya seperti itu. Jadi ada hasanah-hasanah baru yang bisa eh, nanti Pak Jamalong berikan kepada Ibu Haji Rahma dan rekan-rekan di di Julubori Dari untuk ini. bisa lebih mengembangkan pembelajarannya ini apatah lagi dia sekarang ini banyak yang berbau-bau gitu ya berbau AI gitu ya artificial intelligence di mana itu memudahkan kita juga sebagai guru eh, lebih mempersingkat waktu gitu ya lebih efisien dan efektif ya jika kita sekiranya menggunakan AI yang ada itu ya dengan AI misalnya ataupun dengan media-media eh, yang lain yang mungkin sifatnya sederhana atau ya karena ini berbicara masalah teknologi pendidikan juga di bidangnya Pak Jamalong. Mungkin dari situ kalau untuk kami nanti insya Allah eh, s- eh,
saya berusaha untuk menyediakan waktu, kan gua ada juga dekat ya, menyediakan waktu untuk kita bisa ketemu Bapak Ibu Raji Rahma terkait Siap, Bu. tentang nanti ya seperti yang di Min 2 Goa itu kemarin itu kita menyusun perangkat pembelajarannya itu berdasarkan alur alur pikir kita. Bagaimana karena yang kami dapati ya saya eh, dalam eh, selama melakukan pembimbingan ataupun pendampingan istilahnya ataupun eh, pengamatan dengan guru-guru madrasah kita yang banyak kami dapatkan itu banyak dari teman-teman guru kita itu agak kurang memahami di mana mereka harus bermula dalam menyusun perangkat pembelajarannya. Yang Betul, ada Bu. jatuh-jatuhnya itu Mulainya yang susah. yang jatuh-jatuhnya itu di copy paste gitu, copy paste yang ada di Tapi pasti internet ya selama ya ini. sehingga literasinya itu tidak jalan. Nah, padahal literasi itu tidak semata-mata ditujukan kepada peserta didik, tapi juga literasi itu ditujukan kepada kita sebagai guru ya. Bagaimana literasi kita bisa jalan kalau misalnya kita hanya bisa copy paste saja ya tanpa melakukan proses analisis dari proses pengelolaan dari apa yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang ada ya. Jadi tidak serta-merta bahwa mentah-mentahnya kita bawa sebagai administrasi pembelajaran tak. Mentah-mentahnya saja yang kita bawa masuk ke administrasi madrasah tak. Tanpa kita melalui proses yang namanya analisis, proses pengelolaan sumber-sumber data tersebut yang disesuaikan dengan kondisi madrasah kita gitu ya. Nah, saya sudah di WA itu saya sudah mengirimkan alur perangkat pembelajaran itu yang menjadi bahan dasar sebenarnya Bapak Ibu nanti menyusun perangkat pembelajarannya. Di langkah pertama apa saja yang mau dilakukan? Yang pertama adalah analisis. Ya, kita melakukan analisis SKL. Karena di MTS Juruboi masih ada 2 kurikulum yang dipakai ya Ibu Rahma ya. Ya, dua, Bu. Ya, Dua. 2 Di kurikulum kelas 7 yakni yang kurikulum merdeka. ya, kelas 7 yang kurikulum merdeka. Sementara 9 kelas 8 dan 9 masih masih kurikulum K13. K13. Oleh karena itu nanti di administrasi madrasahnya dibunyikan itu ya Bu ya, bahwa di Jurubori, MTS Jurubori itu ada 2 kurikulum yang diadop, yakni K13 untuk kelas 8 dan 9, kurikulum merdeka untuk kelas 7-nya. Nah, langkah yang pertama itu yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah melakukan analisis SKL. Banyak sekali dari kita ya yang saya pribadi dapatkan itu banyak yang tidak melakukan yang namanya analisis SKL. Apa yang dianalisis ya? Bunyi-bunyi SKL. Ya, kalau di K13 itu termaktub di dalam bunyi KIKD-nya ya. Kita tidak karena itu sudah by design ya. Tapi di KD-nya, di KD3 dan KD4 itu kita harus analisis ya. Cara teknik menganalisisnya itu sama saja dengan yang ada di antara K13 dengan kurikulum merdeka. Yang dianalisis di kurikulum merdeka itu adalah bunyi-bunyi CP-nya gitu ya, bunyi-bunyi CP-nya. Nah, hasil analisis inilah yang nantinya akan melahirkan yang namanya TP. Ya, saya mau tanya dulu, ini MTS Jurubori apakah masuk sasaran AKMI tahun ini, Bu? Bu Haji Rahmah? Tidak, Bu, tidak. Oh Tidak, tidak, Bu. oke. Ya saya harus bertanya dulu karena akan menjadi berbeda hasil analisis SKL kita yang menghasilkan TP dari madrasah yang bukan sasaran AKMI dengan yang sudah tersasar AKMI. Karena tadi pagi saya berjumpa di Mandua Bone, madrasah mereka itu terpapar sebagai sasaran, bukan terpapar ya, maksudnya sebagai sasaran AKMI. Jadi akan menjadi berbeda. Kenapa? Karena ada 2 yang harus dianalisis kalau di AKMI ya, CK-nya dan CP-nya. Tapi kita di MTS Jurubori ya cukup kita menganalisis bunyi CP. Nah, bunyi CP inilah yang nanti dianalisis dan akan menghasilkan TP ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini siogianya menjadi indikator silabus kita ya, Bapak Ibu. Jadi indikator sehingga kalau misalnya TP-TP kita itu sudah terukur dan ternilai dan teramati, ya, maka kita akan memudahkan kita membuat IKTP atau KKTP-nya.
ya untuk dijadikan sebagai soal. Jadi IKTP KKTP itu bisa dijadikan bisa disetarakan dengan indikator soal yang ada ya untuk menghasilkan soal. Nah, itu untuk kebutuhan asesmennya. Untuk kebutuhan pembelajaran, kenapa TP ini harus yang terukur, ternilai, teramati, yaitu untuk mengawal kita atau ya mengawal sebagai panduan ya istilahnya ya sebagai panduan kita menentukan atau melakukan pemetaan di langkah selanjutnya setelah analisis gitu ya menentukan medianya ya terkait dengan media mungkin kita serahkan kepada Pak Jamalong sebagai pakar di teknologi pendidikan kira-kira media sumber belajar atau alat peraga apa yang cocok dengan materi-materi yang sifatnya abstrak tapi bisa dikonkretkan gitu ya, dengan media ajar yang ada gitu. Kemudian bisa bagaimana dari TP yang baik itu bisa menentukan model pendekatan yang cocok gitu dengan bunyi-bunyi TP-nya. Ya, ibarat katanya TP yang ada itu dalam setiap kali pertemuan itu harusnya terukur, teramati dan ternilai. Ya, karena banyak sekali temuan yang saya dapatkan itu membuat TP itu ya asal membuat TP gitu. Kadang pakai TP dengan kata memahami, ya, memahami apa melaksanakan Iya. apa ya mengamati ya itu seperti itu bahasa masih bahasa-bahasa kompetensi yang belum terukur ternilai dan teramati sehingga akan menyusahkan bukan menyusahkan sih agak akan apa ya ya menyusahkan atau apa ya istilah katanya ya eh, bisa eh, tidak memudahkan guru untuk menentukan modelnya, pendekatan, medianya sampai pada teknik asesmennya. Ya, itu kata-kata kunci yang seyogianya ada di penyusunan perangkat pembelajaran tak gitu ya. Mungkin itu dari saya dulu untuk sementara waktu. Dari Pak Jamal mungkin ada yang mau disampaikan Pak terkait bahan-bahan teknis eh, yang bisa diberikan kepada teman-teman guru madrasah MTS MTS Jelubur ini Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Ya, tentunya kami sangat apa namanya memberikan apresiasi kepada Ibu hari ini yang memberikan pencerahan-pencerahan bagi kami ya. Tentunya ya, memang saya sendiri Pak belum sempat bersilaturahmi teman-teman di MTS ya. Mudah-mudahan dalam minggu ini saya akan bersilaturahmi dengan Bu Rahma dengan Bu Jumasia untuk bisa melihat secara langsung apa lokasi dan tentunya ya dengan kondisi-kondisi apa yang memang dibutuhkan kawan-kawan yang ada di sana ya. Tentunya apa dikatakan tadi Ibu Istiati bahwa tentunya ya kompetensi kami adalah di bidang media pembelajaran tentunya ya. Tentunya itu mungkin satu positif sekali ya karena memang itu adalah kompetensi yang kita miliki ya tentunya di jurusan teknologi pendidikan ya. Nah, mudah-mudahan ini seperti apa tadi, salah satunya tadi AI yang memang sekarang lagi viral, ya mudah-mudahan dengan media-media yang lain mungkin ya, yang bisa kita mungkin combine dengan kebutuhan yang ada di MTS nantinya ya. Itu mungkin Bu, yang memang yang jelas saya sendiri tentunya punya punya keinginan, punya komitmen untuk bagaimana bersama-sama teman di MTS untuk bisa eh, implementasi kurikulum ini tentunya bisa berjalan sesuai dengan apa program yang sudah disepakati pada saat kita mungkin training ya, ke pelatihan saya kira. Itu mungkin Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jamalong. Ya, di sini kita sangat bersyukur ya ada unsur dosen dari UNM juga yang berkontribusi terkait tentang pengembangan di MTS Juruburi ini yang pada akhirnya yang pada nantinya
nanti kita bisa membersamai. Kalaupun misalnya Pak Jamalong kita tahu sekali di profesi dosen itu banyak sekali aktivitas yang banyak menguras kegiatan apa namanya lapangan juga ya. Ya lapangan. Jadi mungkin kalaupun tidak berkesempatan Bapak di kegiatan offline juga bisa mungkin dengan kegiatan online seperti ini kita bisa membersamai teman-teman guru apa hal-hal apa saja yang perlu dibantukan ya. Baiklah, Bapak Ibu, terkait tentang ini, mungkin saya ingin men-share dulu rangkaian ininya, rangkaian alur pikir kita di dalam menyikapi yang namanya perangkat pembelajaran, dan ini yang menjadi harusnya. Oh, ini kok tidak masuk ya? Ini tidak mau terbuka. Oh, jadi ya, karena bentuknya ekstrak ya, Bapak Ibu tidak. Oke, baiklah. Kalau untuk lebih lanjutnya mungkin ada dari teman-teman guru atau kepala madrasah yang mungkin berkenan bertanya kepada kami berdua di sana. Pak Jamal, Pak Pengawas belum hadir ya di kesempatan kali ini. Ada mungkin yang mau disampaikan, Ibu Jumasia, Bu Haji Rahmah. Guru tak ada berapa ini Bu Haji Rahmah? Yang maksud di komunitas itu ada 3, Ibu. Iya, Ada ada kan. 3. Yang tapi keseluruhannya tidak apa-apa, masuk saja. Di 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 kesempatan kali ini bukan hanya untuk yang di komunitas saja, Bapak Ibu, tapi untuk semua disampaikan Ji untuk semua guru. Ya, kebetulan ada beberapa guru di sekolah ini lagi standby, Bu. Oh, lagi Kerja standby. kerja soal untuk semester nanti. Oke, Jadi mereka masing-masing menyimak, Ibu. menyimak. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan barangkali Bapak Ibu guru. Saya coba membuka dulu ekstrak ininya ya. Dari guru Oh, barangkali. Bu Jumasia. ya Ibu Jumasia, ada mau ditanyakan Ibu Tabe? Saya buka dulu ekstrak ini. Yang di WA group itu sudah dipahami alurnya, alur penyusunannya apakah teman-teman sudah melakukan yang namanya analisis di MTS Julubaga ini sudah melakukan analisis Bapak Ibu? Ya jadi Tabe ada yang mau disampaikan Bapak Ibu Tabe, Bapak Ibu guru? Oh nggak mau terbuka ya? Apa masalah ekstrak semua? Bu Jumasia di mana? Ada Pak Ya, Kasar juga ada. di situ. Iya, ya, silakan Ibu. Silakan. Ada yang sampaikan Itu Bapak belum Ibu? terbuka ini Bu yang Ya, dikirim tadi di WA. silakan. Kenapa? Ini Itu yang ekstrak. dikirim tadi di WA belum Iya, ya. terbuka. Di ekstrak Bu, dibuka ekstraknya. Ya mungkin teman-teman perlu baca Dibuka kembali. ekstraknya Bu. Kemudian Ya, tanyakan coba ada saya yang Bu aja kan mah. tidak dipahami. Iya, Untuk teman-teman, kenapa? maksud saya tolong dibuka dan dipahami kembali. Oh ya. Ditanyakan kalau misalnya ada yang Oke, baiklah. Teman-teman bisa mengikuti, bisa menyimak dan kalaupun ada pertanyaan silakan di silakan menyelah penjelasan saya ya. Tidak apa-apa kalau misalnya ada hal yang mau dipertanyakan ya. Yang pertama di format ini saya belum share ya Bu. screen ya. Tunggu Belum sebentar. tampil Bu ya. Belum tampil ya, ya Tabe. Nih. Jadi yang kita lakukan Bapak Ibu dalam konteks ini ya supaya teman-teman juga paham ya apa yang bermula dan berakhirnya itu di mana gitu ya. Nah, ini. Oke. Sebentar, masih jalan on the way. Ya, oke. Bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dari yang saya kirim itu sebenarnya ya karena berbeda ya, berbeda instruktur waktu Bapak Ibu pelatihan dan juga pada saat pendampingan, tapi saya rasa semuanya sama ya. Juga sudah disentuh pada saat Bapak Ibu mengikuti pelatihan di Badeka Makassar ya.
Oke, yang pertama Bapak Ibu membuat yang namanya analisis SKL. Dalam hal ini CP dan TP-nya, susunan TP ATP-nya ya. Kalau di kurikulum 2013 Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama, tapi analisis SKL-nya bukan dalam bentuk CP tapi KD3 dan KD4-nya ya. Kemudian penyusunan TP ATP ini ganti dengan penyusunan IPK ya, atau indikator pencapaian kompetensinya ya, seperti itu. Kemudian di format apapun Bapak Ibu yang selalu saya ingatkan adalah terkait tentang identitas. Ini identitas ya. Identitas format itu ya. Jangan sampai judulnya saja tentang analisis tapi kita tidak tahu ini untuk analisis ini untuk kelas berapa, Mapel apa, fase kelas berapa, apa. mapel apa, madrasah apa. Ini sering sekali yang saya dapatkan itu dilupakan ya. Jadi tetap harus mengingat membuat format perangkat pembelajaran kita itu dengan identitas ya yang jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini madrasah misalnya MTSS Jurubori yang kita pelajaran apa gitu ya. Fase fase di kalau untuk di MTS kan fase apa? OCD. Fase D ya. Jadi untuk MTS itu fasenya satu ya, satu fase D untuk kebutuhan 3 kelas. Jadi kita menganalisis SKL ini atau menganalisis CP ini untuk kebutuhan 3 kelas atau untuk kebutuhan 3 tahun gitu ya. Nah, nah dari sini kita bisa lihat nih ada kolom elemen dan CP. Kolom elemen dan CP ini ya copy paste gitu ya. Copy paste dari mana? Dari SKL yang ada. Ya, misalnya kalau di implementasi kurikulum Merdeka kita ada di KMA 450 gitu ya. 450, kemudian ada di Beskap juga, ada di eh, untuk mata pelajaran agama apa namanya? PM, Di PM SK Dirjen 3230 ya. Tiga berapa? 320. 3320 tahun 2004 ya. 2024 ya. Jadi cari aja di googling aja di internet gitu ya. Jadi CP terbaru. Jadi kita acuannya pada CP, elemen CP yang ada. Jadi kita copy paste di sini. Kemudian untuk mendapatkan TP, kan kita paham ya, materi kita secara teoretikalnya ada bisa tiga langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama dari CP bisa langsung jadi TP gitu ya. Kita menyusun TP-nya. Hanya saja di yang contoh-contoh yang diberikan itu memang TP-nya itu hanya TP yang dihasilkan itu hanya potongan-potongan dari CP ya. Sesungguhnya tidak seperti itu ya. Kenapa TP-TP potongan TP yang dari CP itu kalau kita analisis atau kita telisik lebih jauh Bapak Ibu itu masih belum terukur, ternilai dan teramati gitu. Makanya TP yang dimaksud di sini ya harusnya sudah terukur, ternilai dan teramati. Sehingga pada saat kita menyusun ATP itu sudah jelas ya alurnya ya alur tujuan pembelajarannya. Nah sini, nah jadi yang kita lakukan adalah langkah kedua yakni memilah antara bahasa kompetensi yang ada di CP dengan bahasa materi ya. Ini saya di sini harusnya ada ini ya ada kolom lagi nih. Oh. Materi. Harusnya ada kolom lagi ya, kompetensi dan materi yang ini terlupakan ini ya, Masya Allah. Jadi CP di sini ada kompetensi dan ada kolom materi. Sebelum masuk ke TP dan ATP, gitu ya. Jadi elemen apa? Jadi CP kompetensi dan materinya. Kemudian dari kompetensi dan materi inilah yang nantinya kita susun menjadi bahasa TP, ya, Bapak Ibu. Nah, dalam analisis proses ini yang kita butuhkan sebenarnya itu adalah bunyi-bunyi daripada CP itu sendiri ya. Kemudian nanti bunyian dari CP ini kita selaraskan dengan materi-materi yang ada di buku guru ataupun buku siswa yang sudah ada yang disediakan oleh pemerintah atau yang beredar di misalnya yang Bapak Ibu pakai ya misalnya pasaran ya dengan penerbit yang ada. Jadi kita menyusun pangkat itu tidak berdasarkan pada buku pegangan atau ada buku pegangan guru atau buku pegangan siswa bukan, tetapi dari bunyi-bunyi daripada CP yang ada. Kenapa? Karena CP ini adalah bunyi SKL
ya, standar kompetensi lulusannya, bukan dari buku cetaknya gitu. Ya selama ini terjadi di lapangan tugas guru kita yang membuat perangkat pembelajaran itu acuannya ke buku cetaknya, padahal tidak tanpa melihat apa bunyi CP-nya ya. Jadi kita lihat dulu bunyi CP-nya. Nah, dari bunyi CP ini dia melekat di dalamnya tuh ada namanya elemen. Nah, langkah ketiga penyusunan TP itu adalah bagaimana TP ini disusun dari CP yang lintas elemen ya. Nah, lintas elemen apa itu elemen ya? Elemen di dalam kurikulum Merdeka itu adalah elemen yang mensyaratkan terkait tentang karakteristik mata pelajaran yang dimaksud misalnya ya. Yang dimaksud karena elemennya. Jadi elemen itu mengarahkan kita sebagai guru untuk menelisik gitu atau apa ya, mengetahui gitu ya karakter materi kita ini apa gitu ya, karena setiap mata pelajaran itu memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Oke, kemudian begitu cara kita menyusun TP. Nah di sini eh, yang menjadi banyak temuan dari kami itu banyak teman-teman ya, ada pertanyaan silakan Mbak, silakan Ini Bu, Tabe. untuk elemen yang Hmm. dibuat ini eh, Mm-mm. satu fase. Waktu saya untuk fase Ya. dia jadi Mm-mm. berarti disusun untuk Semua kelas 7, 8, 9 untuk ya semua ya betul. Bu. Oh, ya betul. Nanti dipilah karena yang diajarkan sekarang kan baru di kelas 7. Mm-mm. Nanti Oke. nanti dipilih kembali mana-mana yang diajarkan di kelas 7 karena untuk sementara Oke. baru kelas 7 yang Ya. menggunakan kurikulum Oke. ini Bu. Oke, siap Ibu Haji Rahma. Oke. Karena yang kita analisis ini adalah satu fase, bukan satu tingkatan kelas ya. Iya, Berbeda, satu fase. berbeda kalau misalnya fasenya satu tingkatan kelas seperti kelas 10 yang MA itu satu kelas Ci. Ya, jadi Oh, enak satu kelas. Kalau ini tiga yang kita analisis itu adalah untuk kebutuhan tiga satu kelas. kelas. Ya, Satu 3 kelas. ya tiga kelas. Nah, bagaimana misalnya di kelas 7 saja kita ini MTS ini apa namanya MTS ini Saya pakai menggunakan kurikulum Merdeka, kurikulum sementara kelas Merdeka. 8 sama kelas 9 kita masih pakai K13 ya. Oleh karena itu kita kita analisis dua-duanya ya. Kita lihat analisis dua-dua antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13-nya. Nanti kita kita sepadankan atau kita apa ya istilahnya kita sinkronkan antara mana KD KD yang terdapat di dalam kurikulum 9. Merdeka ini itu yang ditarik keluar ya. Oh Jadi iya, Bu. sisakan CP yang apa tuh bukan CP ya, TP-TP yang berkenan yang tidak masuk ke dalam eh, ke dalam tingkatan kelas 8 dan kelas 9-nya. Jadi ini disejajarkan antara analisis analisis CP-nya dengan analisis KD-nya. Jadi Oh lihat iya. dulu KD-nya ya, KD kalau misalnya ada KD yang ada di kelas 8 dan kelas 9 itu ada di CP ini, baik tarik dia. Jadi yang kita analisis tinggal yang kita bukan penalis, semuanya kan dianalisis. Yang kita petakan itu tinggal untuk kelas 7-nya saja, seperti itu. Paham maksudnya Ibu Iya, Bu. Haji Bu Haji? Iya, Bu. Ya, Betul, ya, betul, betul. ya. Jadi saya mau mengajarkan teknisnya dulu ya, caranya. Ya, sekarang eh, jadi ini pentingnya kita menganalisis ya. Proses menganalisis ini ya kita ibarat kata ya kita apa ya kita seperti mengupas ya mengupas buah misalnya ya mengupas buah jeruk ya mengupas buah jeruk. Jadi mengupas buah jeruk itu ya kita buka dulu kulit jeruknya gitu ya. Kemudian ada daging buahnya, ada bijinya. Setidak-tidaknya itu yang anak-anak pahami ya. Lebih dari itu bisa tidak? Bisa ya. Jadi ibaratnya CP yang ada di sini adalah buah-buah jeruk ya, buah-buah yang akan kita makankan ke anak ya, atau setidaknya kalaupun buah itu tidak bisa dimakan, anak-anak paham bahwa buah ini seperti ini. Ada buah yang bisa dimakan, ada juga buah yang tidak bisa dimakan misalnya. Tapi dia tahu kenapa tidak dimakan ya karena beracun misalnya ya. Jadi harus paham itu. Nah, di sini di CP-CP ini ada bahasa kompetensi dan ada bahasa materi, kemudian masuk ke bahasa tujuannya. Jadi bahasa kompetensi itu akan menjadi
menjadi berbeda dengan bahasa tujuan. Ya, Bapak Ibu ya. Bahasa kompetensi itu masih bahasa yang sifatnya mengandung kalimat pasif ya. Sedangkan untuk eh, eh, kalimat yang ada di atau bahasa di tujuan itu sudah kalimat aktif yang sudah terukur, ternilai dan teramati ya. Sebagai contoh misalnya masih ada bahasa kompetensi itu memahami ya. Memahami itu masih bahasa kompetensi, tapi ada juga saya dapatkan memahami itu masuk di TP. Wah, itu yang keliru ya. Masih ada bahasa kata mengamati, memahami di bahasa tujuan. Jadi harus dipecah dulu kata atau harus di breakdown dulu ya. Kata memahami itu di diturunkan dulu menjadi bahasa tujuan dan bahasa yang bisa terukur, ternilai, teramati seperti misalnya menuliskankah, menyebutkankah, menjelaskan, menguraikan, mengidentifikasi, itu kan bagian daripada kata memahami toh, dari kata memahami, ya. Nah, Siap. seperti itu. Jadi harus dicarikan kata kerja yang lebih operasional. Ya, kalau Bapak Ibu mau terbantu untuk membuat TP ini, lihatlah kata-kata yang ada di taksonomi Bloom, mulai dari C1 sampai C6-nya, gitu ya. Jadi ya kata-kata kerja operasional yang ada di taksonomi Bloom itu sesungguhnya merupakan kata-kata kerja operasional yang bisa dipakai untuk bahasa TP ataupun bahasa IKTP ya, atau bahasa IPK kalau dalam K13 ya. Karena kalau bahasa KD itu masih bahasa kompetensi. Bahasa apa namanya? Bahasa TP itu adanya di IPK kalau di K13 gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti TP-TP ini disusun berdasarkan bunyi CP-nya ya. Apakah Bapak Ibu berdasarkan elemen yang dimaksud atau lintas elemen silahkan ya. Jadi, misalnya Quran hadis, misalnya ada Quran ada hadis yang bisa di apa namanya di blend gitu atau di mix atau bisa dicampur gitu ya antara Qurannya dengan hadisnya misalnya. Atau misalnya dengan mata pelajaran IPAS-nya ya, kalau di MTS kan ada IPAS ya. Kemudian kalau kalau bahasa lain lagi, kalau bahasa itu adalah satu mata pelajaran yang karakteristiknya itu berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Kenapa? Karena bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, yang penting dia sastra ya, dia memiliki karakteristik yang berbasis pada teks ya, berbasis pada teks. Tetapi dari teks ini yang dilatihkan dalam pembelajaran itu adalah 4 keterampilannya, yaitu keterampilan berbahasanya, menulisnya atau writingnya ya. Atau kalau bahasa Arab itu maktabah ya gitu ya. Kemudian menulisnya, kemudian membacanya, readingnya ya, mendengarkan apa namanya listeningnya ya, dan structure-nya misalnya. Ada keterampilan-keterampilan berbahasa yang seyogianya itu dibunyikan di bunyi TP-nya ya, karena dia berbasis teks saja berkasihnya, tetapi keterampilan berbahasa inilah yang selalu mengalami yang namanya repeated atau pengulangan. Ya, inilah yang nantinya akan apa behavioristiknya, apa istilahnya pembiasaan ke anak pada saat dia belajar tentang bahasa itu diakomodasi di tujuan pembelajarannya yang dalam perangkat pembelajaran kita sebagai guru gitu ya, Bapak Ibu. Itu yang ada agak sedikit berbeda dari mapel-mapel lain karena dia ada mata pelajaran yang berbasis konten atau materi, itu mata pelajaran, ada juga atau berbasis mata pelajaran, ada juga mata pelajaran yang berbasis pada teks ya. Ya. Konten itu konten materinya itu termaktub di dalam bahasa CP itu sendiri ya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah dapat nih TP yang kita maksudkan, nah maka kita pilah-pilah nih. Nanti pertemuannya ini dia dikasih garis. Oh, ini pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat misalnya ya. Ya. Kemudian dari sini kita dari TP yang ada kita susun ATP-nya Bapak Ibu ya. Alur tujuan pembelajaran. Jadi bunyi P-nya ya tidak berubah ya. Hanya yang berubah itu adalah nomornya, alurnya.
nomornya. Misalnya di TP di sini di ini di sini misalnya TP-nya kompetensi ini TP yang dimaksud sini 3. Enggak mesti harus 1, 3, 2, 5, 7. Nah, maka di ATP ini tersusun sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi cara cara pandang kita melihat eh, cara pandang kita melihat ini Bapak Ibu analisis ini ya. Kemudian dari ATP yang dimaksud, maka kita sudah bisa mengalokasikan waktu yang ada. Berapa jumlah dari TP atau ATP. Jadi ATP ini setelah disusun, maka menjadi TP lagi kan? Menjadi TP lagi. TP yang sudah tersusun itu namanya ATP. Ya. Ya. Kemudian terkait tentang alokasi waktu yang dimaksud ya, terkait dengan alokasi waktu yang dimaksud itu bisa dalam kategori berapa jumlah jam pembelajaran yang dihabiskan untuk menyelesaikan TP-TP ini ya, ataukah berdasarkan berapa jumlah menitnya menit alokasi waktu dalam kurun durasi menitnya. Pada masing-masing TP tersebut itu harus sudah memang nih dirinci di alokasi waktu sini sehingga kita sudah sekian menit sekian JP yang dihabiskan untuk menyelesaikan satu TP atau ATP ini itu. Nah, karena di sini juga ini pada saat kita melakukan proses analisis CP menjadi TP dan ATP, ini kita juga sudah mulai membantu kita menyusun analisis waktu yang ada. Apakah dalam bentuk analisis waktu hari efektifnya atau pekan efektifnya. Misalnya, kalau berbicara mapel ya pekan kita kalau di MTS kan hari efektifnya. Berapa hari efektif yang disediakan oleh kalender pendidikan kita untuk kita sinkronkan dengan hasil analisis SKL yang sudah dilakukan ya begitu Bapak Ibu sampai di sini dipahami Bapak Ibu mungkin ada yang pertanyaan Tabe. Nah, selanjutnya langkah kedua Lanjut. ya ini ya langkah kedua kita melakukan yang namanya proses pemetaan. Nah, sini di LK-nya. Oke, di LK-nya ini ya. Nah, ini dari hasil proses analisis kita bisalah membuat yang namanya program tahunan atau program semester ya. Nah, program tahunan dan program semester itu dari mana? Dari hasil analisis SKL tak? Dari hasil analisis sudah kelihatan kah? Belum kayaknya ya. Sudah kelihatan slide-nya Ibu? Belum. Belum sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Oke. Sebentar. Tertutup saya punya ya. Jadi yang kemudian langkah selanjutnya kita lakukan yang namanya penyusunan program tahunan dan program semester. Nah, di sini yang kita susun yang kita runut itu adalah ATP dari hasil analisis TP-nya kita gitu ya. Ya. Jadi di sini untuk kebutuhan 3 tahun loh Bapak Ibu. Nah, jadi nanti program tahunan ini nanti akan terpilah antara mana untuk kebutuhan untuk kelas 7, mana untuk kebutuhan kelas 8, mana untuk kebutuhan kelas 9, mana untuk semester ganjilnya, mana untuk semester genapnya. Seperti itu ya. Jadi terpilah, sudah terpilah. Nah, pada saat proses penganalisis maupun proses penyusunan program tahunan dan program semester, Bapak Ibu yang memiliki background mata pelajaran yang sama dalam satu fase ini harus duduk bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa sendiri. Jadi harus kerja kolaborasi Bapak Ibu ya, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Nanti kerja sendiri-sendiri kalau kita sudah terpilah nih ini sudah dapat memiliki bagian tak di program tahunan dan program semester. Oh ini ATP atau TP untuk kelas 7 semester ganjil, kelas 8, kelas 9 itu bisa kita lakukan secara mandiri proses pemetaannya. Bisa juga dilakukan secara kolaborasi gitu ya. Saya juga bagusnya sih kolaborasi kita supaya ada teman yang dipakai menyusun berbagi ini ya, berbagi pendapat atau gagasan atau ide. Proses sudah dilakukan. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan yang namanya pemetaan ya, pemetaan. Oke. Pemetaan bisa dilihat Bapak Ibu? Belum muncul, Bu. Bisa dilihat formatnya? Oh, belum muncul ya. Oke. Pemetaan belum. Ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya, enggak apa-apa dijeda.
Kalau di NPC Lubor Ibu, Ya, silakan. gurunya itu Mm-mm. satu mata pelajaran memang dia untuk mengajar di 789. Oh iya, oke. Kalau misalnya sendiri kelas 789, jadi harus kerja mandiri. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan misalnya komunitas-komunitas guru mata pelajaran. Misalnya kan ada KKG atau Iya, MGMP Bu. ya. Ya KGG Ada MGMP. MGMP. Iya. Jadi terkait dengan MGMP guru mata pelajaran atau KKG itu bisa dimaksimalkan. Jadi tugas kita terbantukan dengan kepala yang banyak, kepala yang sama ya, yang menyama persepsikan terkait tentang materi yang dimaksud. Jadi kita tidak kerja mandiri, tidak kerja sendiri. Jadi ada bantuan dari komunitas untuk kita bisa bersama-sama menyusun atau melakukan analisis. Jadi analisis itu semakin bagus kalau misalnya ada banyak pendapat atau banyak perspektif dari proses pengajaran kita terkait tentang konten. Karena yang dianalisis itu adalah terkait konten-konten materi yang dimaksud gitu. Semakin detail materi yang kita kupas, semakin kecil komponen materi yang kita kupas, maka semakin kaya konsep yang kita ajarkan kepada anak. Dan kita juga semakin kaya kegiatan pembelajaran tak. Ya tidak hanya sebatas ya, yang saya dapatkan itu banyak RPP itu atau modul ajar itu eh, apa tujuannya hanya satu atau dua saja dalam satu kali pertemuan, itu kan sangat miskin gitu ya. Ya, padahal banyak yang bisa dieksplor lebih lanjut terkait tentang bahasa kata kerjanya ya, sebagai bagian daripada literasinya gitu ya. Jadi berbicara masalah literasi itu adanya di kata kerja operasionalnya ya. Terkait juga konten materinya ya. Konten materinya itu semakin detail semakin bagus, karena ada juga begini pendapat, Wisti saya tidak tuliskan di perangkat pembelajaran saya, tapi saya lakukan gitu. Itu kan yang tidak pas gitu ya. Harusnya pada saat kita melakukan perencanaan pembelajaran itu Bapak Ibu tuliskan apa yang mau dilakukan gitu. Setelah Bapak Ibu mau melakukan praktek pembelajarannya, lakukan apa yang sudah dituliskan. Jadi tidak ada jeda, tidak ada gap antara apa yang Bapak Ibu sudah tuliskan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kelas. Disinilah di sini apa namanya selalu ada apa ya, ada bagian atau part yang selalu bisa diperbaiki dan diperbaiki ya. Oke, lanjut kepada langkah selanjutnya di pemetaan ya Bapak Ibu, pemetaan TP. Nah, jadi TP itu dibuat sedetail mungkin, sebaik mungkin, karena dari TP inilah yang merupakan jantungnya perangkat pembelajaran tak. Dengan TP yang baik maka semakin bagus pembelajaran tak. Ya, kenapa? Karena semakin rigid, semakin sistematik gitu. Ya. Oke. Di pemetaan juga kita harus buatkan pemetaan TP-nya itu harus kita buatkan identitasnya ya. Nah, untuk pemetaan TP ini juga Bapak Ibu kita langsung mengcopy paste. Jadi TP yang ada di pemetaan itu langsung copy paste dari hasil analisis kita. Jadi jangan lagi ambil TP yang lain gitu. Ada banyak yang apa ya ada beberapa juga guru dia sudah analisis tapi analisis itu tidak dipakai, dia cari lagi diambil lagi dari buku cetaknya ya, tidak seperti itu. Jadi kita runut cara 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 mengambilnya. Jadi dari hasil analisis TP yang sudah disusun, dari hasil proses analisis CP-nya kita masukkan ke sini ke TP. Kemudian kalau jadi TP yang dimaksud di pemetaan ini adalah TP yang masih dalam kategori indikator silabusnya. Kalau TP ini masih bisa lagi dipecah, masih bisa lagi diurai menjadi lebih kecil kontennya maka OTP. dibuatkanlah IKTP-nya. Jadi IKTP ini disetarakan dengan indikator soal ya. Ya, jadi satu indikator soal itu nanti untuk pembuatan soal. Jadi ini untuk kebutuhan pembuatan asesmennya, ya, pembuatan asesmen. Asesmen apa itu? Asesmen awalnya bisa, asesmen formatifnya bisa, asesmen sumatifnya juga bisa. Gitu. Itu untuk IKTP-nya ya. Nah, kemudian dari IKTP ini ada materi. Kenapa ada kolom materi Bu Isti di sini ya? Karena di TP ini itu kan TP kan rumusannya KKO plus materi. IKTP juga begitu. Kita buang KKO-nya maka itulah materinya.
ya. Kenapa ada kolom materi di sini? Ini untuk memudahkan kita untuk menyusun bahan ajarnya. Ya, jadi menyusun bahan ajar itu tidak boleh terlepas dari materi-materi yang ada di IKTP ataupun TP-nya, ya. Jadi jangan sampai materinya berkenaan dengan buah salak, tiba-tiba TP dan KTP IKTP-nya tentang buah salak, ya. Di sini di materinya tiba-tiba nongol di sini tentang buah jeruk. Ah, itu kan tidak lucu gitu ya. Meskipun sama-sama buah, tapi beda konten materi yang ada di TP atau IKTP. Sering sekali saya dapatkan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Dan tidak ada kaitannya dengan materi di TP dan IKTP, tiba-tiba muncul nanti di ininya, di materinya gitu ya. Kemudian Ini alokasi Bu, waktunya berapa menit? Ya. materi yang dimaksud di sini apakah sama dengan materi yang di format yang lalu itu Bu, yang yang elemen kompetensi ada Oh di enggak. situ, beda Oh ya? ya. Jangan, kita sudah tidak lagi membahas elemen yang ada CP, kan sudah dianalisis ceritanya. Materi yang dimaksud di sini itu diambil dari kolom sebelahnya, dari IKTP ataupun TP. Kan TP dan IKTP itu ada kata kerjanya, gitu, KKO-nya. Kan tadi Bu Itu katanya apa yang ada mana? materi juga tertulis di situ, eh, ada kolom materi yang tertinggal di situ di eh, atas sesudah kompetensi kalau tidak Oh, salah. yang di atas yang dianalisis, ya. Ya Eh, Bu. ya oke, siap. Jadi materi yang ada di CP itu masih masih materi yang besar. Materi yang Oh besar ya yang Bu, belum kayak dikupas. kayak Sementara judul bab materi yang begitu. ada di pemetaan ini sudah materi yang kan materi yang ada di TP ataupun KTP kan sudah materi kecil-kecilnya, Bu. Oh ya Bu. Ya, sudah ada mie kulitnya, sudah daging buahnya, sudah materinya. Materinya bukan lagi materi jeruk, tapi kulit jeruk, daging buah jeruk, biji jeruk Bijinya. begitu. Ya, paham ya? Oh ya Ah, ya Bu. begitu cara kita memahamkan ini ya, materi ini ya. Maksudnya di sini materinya yang kecil-kecil gitu. Jadi materinya ini terkait tentang buah jeruk ini ada dagingnya, ada kulitnya, ada ininya ya. Kemudian di materinya apa lagi? Tidak hanya sekedar dia tahu anak-anak tentang buah jeruk, tapi eh, tentang kulitnya aja. Ada kulit, ada daging buah, ada biji. Tapi tidak dibuatkan juga pengertiannya, pembagiannya, ya prosesnya, contohnya itu dibuatkan TP-nya itu, ya. Sehingga Bisa anak-anak, dikatakan ya, materi begitu Bu. kenapa? Di kurikulum yang lain bisa dikatakan ini sub materi seperti itu. Submateri. Eh, bisa dikatakan sebagai itu. Jadi ya kalau mau dibuatkan bahan ajarnya Bu ya, bisa dalam Ya, bentuk mind mapping misalnya ya, atau peta konsep ya bisa ya, ya. ya Bu. Jadi buatkan peta konsep. Jadi misalnya jadi judulnya tentang jadi bunyi bunyi materinya tentang buah jeruk. Buah jeruk itu kan jadi sebelum mau terdiri dari misalnya jeruk itu apa sih? Buah jeruk itu apa sih gitu ya. Jadi anak-anak harus tahu itu apa itu yang maksud dengan buah jeruk. Ya toh? Jangan Ya sampai Bu. jeruk ini dikategorikan sebagai sama seperti terong. Terong itu kan ada yang mengatakan buah, ada yang mengatakan sayur, ya Sayur. toh? Ada buah, ada sayur. Jadi harus anak-anak harus tahu itu apa kategori buah, apa kategori sayur. Sehingga misalnya terong, misalnya bunyi CP-nya tentang terong. Terong ini harus dimasukkan ke kategori sayuran kah? Atau dalam kategori buah kah? Jadi harus jelas dulu pengertian buah dan sayuran ini. Jadi pahamkan dulu anak-anak tentang apa pengertian tentang buah ini. Ya, kemudian macam-macam buah ya. Macam-macam buahnya itu apa? Katakan tentang buah jeruk nih baru masuk ke dalam buah jeruknya. Dalam buah jeruk itu kita lihat adakah jenis-jenis jeruk misalnya toh. Nah, kan ada jeruk Bali, ada jeruk ini ya. Itu yang harus dikupas di materi ini gitu loh. Ada buah jeruk Bali, ada jeruk Selayar, ada jeruk Malangke, ada jeruk Sankis kan gitu ya. Nah, itu harus anak-anak harus tahu apakah kenapa harus ada jenis-jenisnya itu bisa jadi karena dari penampakannya ya toh, dari penampakannya kalau buah jeruk jeruk Malangke itu ya ada ukurannya segitu. Jeruk purut ya kecil gitu ya, atau jeruk limau kecil. Jeruk Sunkist ya besar warnanya orange. Tidak pernah kan kita lihat jeruk jeruk Sunkist itu warnanya hijau seperti jeruk Selayar kayak seperti itu kan. Jadi anak-anak harus paham itu tentang perbedaan-perbedaan itu yang harus dibuatkan ininya IKTP-nya
sehingga lebih detail. Jadi sampai sedetail itu Bapak Ibu harus mengajarkan tentang konsep pembelajarannya secara utuh, ya. Kemudian dari alokasi waktunya berapa menit yang Bapak Ibu habiskan untuk satu satu IKTP, ya di sini. Nah, IKTP-nya berapa menit, sehingga kita bisa mengatur manajemen waktu dalam proses pembelajarannya nanti, gitu. Oh, yang cocoknya sekian JP, ya. Oh, ini cocoknya 2 JP. Oh, karena ini banyak anunya IKTP-nya, jadikan dia 3 JP misalnya. Ya, jangan 1 JP, ya, supaya tidak berkejar-kejaran dengan apa namanya, dengan materi yang seperti di kurikulum sebelumnya, guru selalu identik dengan kejar-kejaran kurikulum. Ya, ini yang diperbaiki di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, ya. Kemudian baru masuk ke metode, model atau pendekatan. Nah, dari sini untuk penentuan metode, model, pendekatan itu dilihat dari mana? Lihat ki bunyi IKTP tak? Di bunyi IKTP tak dalam hal ini? Ya, di sini. Bunyi IKTP itu apa? Bunyi TP-nya apa? Jadi menggunakan metode, model, pendekatan. Nanti kan ada materinya lebih lanjut, ya. Jadi ada perbedaan antara metode, model, dan pendekatan, ya. Jadi banyak yang ada beberapa yang tidak susah membedakan mana metode, mana model, mana pendekatan. Ya, berbicara metode, ya, berbicara masalah cara, ya. Cara mendisplay pembelajaran itu seperti apa. Ya, berbicara masalah model, ya bentukan dari pembelajaran itu seperti apa, dan terkait tentang pendekatan atau approach daripada pembelajaran itu seperti apa, ya. Nah, karena kita kenal dulu metode itu terkait tentang cara, modelnya itu bentukannya, dan pendekatan itu dari approach-nya. Cara pandang kita melihat pembelajaran itu didekati dengan cara yang bagaimana. Itu terkait pendekatan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, untuk pemetaan ini Bapak Ibu harus harus paham dulu teori dasarnya, sehingga bisa menuangkan, oh, dari materi ini itu cocoknya ini pakai pendekatan misalnya model pembelajaran langsung, ya, atau model kooperatif atau discovery atau inquiry misalnya. Itu dari mana? Dari bunyi-bunyi IKTP yang sudah kita susun Bapak Ibu, ya. Kalau dalam kemarin Prof. Hairul Akmi itu menyarankan bahwa model pembelajaran itu siogianya itu dilakukan minimal 3 kali secara berulang, ya. 3 kali secara berulang itu supaya teman-teman guru itu expert di model tersebut, ya. Tapi harus juga disesuaikan nih dengan bunyi TP ataupun IKTP-nya, ya Bapak Ibu. Nah, kita kenal ada dulu kita kenal ada 3 model. Sekarang berkembang menjadi 4, 5, 6, 7 gitu, ya. Yang namanya perkembangan pengetahuan itu kita tidak bisa ini, ya. Nah, di model pembelajaran Bapak Ibu kita kenal ada yang pertama, ada namanya model pembelajaran langsung. Yang pertama ada namanya satu, itu model pembelajaran langsung namanya. Ya, langsung. Atau model pembelajaran direct, bukan direct, ya, direct instruction. Model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung ini, jadi sebenarnya penanda bahwa dia model itu ada sintaks dan ada tipe, ya. Tapi tidak semua model itu punya sintaks dan punya tipe, ya. Sebagai contoh, pembelajaran langsung itu dia tidak punya tipe, ya, dia tidak punya tipe, dia tidak punya sintaks juga, tapi dia hanya punya metode. Ya, jadi pembelajaran langsung atau direct instruction tidak punya tipe, tidak punya sintaks, dia hanya punya metode. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya sudah menentukan pembelajaran langsung di modelnya, maka disebutkan metodenya, ya, disebutkan metodenya. Khusus untuk direct instruction. Kalau untuk operatif dan model-model yang lain, cukup modelnya saja, tidak usah lagi disebutkan metodenya, karena di dalam model itu sudah ada metodenya, ya. Berbeda dengan pembelajaran langsung. Kenapa? Karena tidak ada sintaksnya. Karena di dalam sintaks itulah termuat metode. Ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang di model pembelajaran langsung ini dia tidak punya sintaks, tidak punya tipe. Dia punya metode. Metode apa? Pembelajaran langsung. Ada metode brainstorming, ada role playing, ada demonstrasi, ada tanya jawab, ada diskusi informasi. Hindari menggunakan metode ceramah, ya Bapak Ibu, hindari. Ya, kalau perlu tiadakan nih metode ceramah. Apa itu ceramah? Ya, ceramah itu one way.
ya satu arah. Ceramah itu hanya ada di hari Jumat dan di hari Raya, ya. Jadi kalau metode ceramah itu tidak ada dimungkinkan ruang untuk bertanya gitu. Jadi dia hanya satu arah kalau metode itu, metode ceramah itu. Makanya tidak cukup ceramah, tapi kalau ceramah tanya jawab bisa nggak Bu Isti? Bisa. Jadi ada ceramah dan tanya jawab gitu ya, ceramah tanya jawab. Tidak titik tapi koma di sini. Ya, ceramah tanya jawab begitu. Kemudian untuk itu metode ya Bapak Ibu dan model pembelajaran langsung. Untuk yang model yang lainnya Bapak Ibu bisa pakai untuk model pembelajaran kooperatif ya. Model pembelajaran kooperatif ciri khasnya itu ada pada pengelompokan ya, pada pengelompokan. Itu model kooperatif dia punya sintaks, punya juga tipe ya. Dia punya sintaks, punya tipe. Ya. Eh, Berbeda sintaksnya, maka berbeda nama modelnya. Sebagai contoh, di cooperative learning ada namanya Jigsaw, ada TGT, ada TGT, ada apa lagi namanya eh, TGT, ada STAD. Sebagai contoh saya STAD dan TGT itu kalau Bapak Ibu lihat sintaksnya itu mirip-mirip. Tapi kenapa tidak disamakan? Karena beda sintaks, beda model. Ya, itu. Jadi tipenya itu TGT atau STAD ya. Nama modelnya model kooperatif, cooperative learning. Jadi kalau bisa dituliskan nama modelnya cooperative learning, tipenya tipe apa ya? Tipenya apa? Itu untuk cooperative learning. Ciri khas daripada cooperative learning di situ ada pengelompokan ya, pengelompokan. Gitu ya. Meskipun misalnya sebagai contoh saya ilustrasikan model ini seperti misalnya model mobil lah, ada Agya, ada Ras, ada Kijang gitu ya, ada Avanza gitu ya. Itu tipenya beda-beda, tipe Avanza, tipe Agya, tipe apa gitu ya. Dia meskipun sama-sama pabrikan, satu pabrikan Toyota tapi beda-beda tipe. Jadi ibaratnya pabrikannya itu adalah modelnya. Modelnya adalah Toyota, pabrikannya adalah tipe modelnya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk sederhananya gitu, memahami ini. Sama seperti model pembelajaran langsung, model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah juga ada punya sintaks, punya juga punya sintaks, punya tipe ya, punya tipe. Dan punya ciri khas. Ciri khasnya pembelajaran berbasis masalah itu atau PBL ya, PBL itu adalah masalah dan ada solusi. Ya, ada masalah, ada solusi. Contoh di pembelajaran berbasis masalah itu misalnya information sheet itu tipenya. Jadi modelnya PBL, tipenya information sheet atau misalnya tipe yang lainnya itu apa selain information set ada tipe puzzle gitu ya, ada tipe macam-macam. Saya tidak begitu hafal, nanti dilihat. Tapi yang terpenting sintaks daripada PBL ini di situ ada masalah, termasuk discovery dan inquiry learning itu sebenarnya dulu dia masuk ke model pembelajaran PBL, model pembelajaran berbasis masalah atau project problem PBL itu problem based learning gitu ya. Kenapa? Karena coba lihat Bapak Ibu, discovery dan inquiry itu di dalamnya ada sintaks terkait tentang masalah dan solusi ya. Satu penemuan, satu ini ya terkait dengan discovery dan inquiry. Itu bisa Bapak Ibu lihat di situ. Tapi di kurikulum Merdeka itu ditarik menjadi model sendiri, discovery dan inquiry. Nah, model discovery dan inquiry ini dia tidak punya tipe, tapi dia punya sintaks. Ya, jadi tidak semua model itu punya tipe, tapi yang terpenting dia punya sintaks. Dan ada juga yang tidak punya sintaks seperti direct instruction itu. Ya, itu discovery dan inquiry. Itu masuk dalam yang dahulunya di kategori di PBL. Sekarang berdiri sendiri di kurikulum Merdeka. Kemudian ada lagi model yang pengembangan model dari PBL dari pengembangan model yang lain sebenarnya bukan pengembangan ya, tapi model baru yang dimasukkan namanya model project based learning atau PJBL ya.
PJBL itu punya sintaks, tapi tidak punya tipe. Ya, dia tidak punya tipe tapi dia punya sintaks. Nah, inilah yang membedakan PJBL ini kalau di model dengan pendekatan. Kalau dia di model, maka sintaksnya itu harus diselesaikan dalam satu kurun waktu pertemuan. Kapan dia sintaksnya terpisah atau terpilah, maka dia jatuhnya bukan model tapi pendekatan. Ya, jadi memainkan model itu tidak boleh dalam kategori apa namanya tidak boleh nanti pertemuan kedua sintaks keempat kelima sampai keenam di pertemuan kedua itu bukan model namanya, itu namanya pendekatan. Makanya 5M atau scientific approach itu dimasukkan ke dalam pendekatan scientific, ya, seperti itu. Gitu. Kemudian ada lagi model yang lain mungkin di ACMI ada namanya Locker. Locker itu dulu waktu tahun 2022 saya mengikuti ACMI itu masih dalam kategori pendekatan. Terakhir di 2024 ini saya ikut di Locker itu masuk ke dalam sudah dimasuk karena kategori model ya. Memang cocoknya model karena Locker itu dilakukan dalam satu kali pertemuan. Apa itu Locker? Yang pertama adalah literasi, yang kedua orientasi, yang ketiga komunikasi, kolaboratif dan refleksi. Jadi itu bisa Bapak Ibu pakai Locker untuk model pembelajaran yang diakomodasi untuk yang berbasis literasi. Seperti itu Bapak Ibu. Di sinilah kita memilah dan memilih metode model model yang mana yang cocok dengan IKTP dan TPP. Kemudian terkait pendekatan ya, kalau berbicara pendekatan kita lihat dulu apa nama-nama pendekatan yang dan pendekatan yang ada ya. Kita kenal ada namanya pendekatan saintifik misalnya ya, yang 5M itu ya. Jadi kalau berbicara masalah pendekatan dia bukan berbicara masalah sintaks ya, tapi berbicara masalah tahapan pembelajaran. Ya, apa itu bedanya antara model dengan pendekatan. Jadi ada pendekatan itu lebih kepada tahapan pembelajarannya, model itu pada langkah-langkah pembelajarannya. Itu apa namanya perbedaan yang sangat mendasar dari metode model dan pendekatan yang harus Bapak Ibu ketahui ya, harus Bapak Ibu pahami karena kalau tidak paham agak susah menentukan modelnya, metode pendekatannya ya, Pak Ibu. Oke, masuk ke pemetaan terkait media, alat peraga, sumber belajar. Ya, media di situ terkait tentang alat bantunya. Ya, jadi ada alat bantu, ada alat peraga dan sumber acuannya. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi antara media, jadi bisa dikatakan bahwa semua media tidak semua media merupakan alat peraga, tapi semua alat peraga itu adalah media. Ya, karena media itu sebagai alat bantunya berperan sebagai alat bantu, alat peraga itu sebagai alat peraga yang memperagakan konten atau konsep dan sumber belajar itu acuannya. Mungkin nanti lebih banyak diterangkan mungkin dari Pak Jamilun ya, Pak siapa? Alun. Ya, terkait dengan media bagaimana Ustadz Bapak mungkin lebih ada pencerahan lebih lanjut di sini, Tabe. Bisa lanjut saja dulu Bu, ada kegiatan ini. Oh ya, Iya, siap-siap. iya, Tabe, iya. Iya. Jadi terkait tentang saya ini ulang ya. Terkait tentang tadi ya pemetaan ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan silakan ya Bapak Ibu. Nah, di sini media, alat peraga, sumber belajar. Bapak Ibu harus bisa membedakan mana yang termasuk media, mana alat peraga, mana sumber belajar. Ada beberapa yang saya dapatkan kekeliruan di dalam memahami tentang media, alat peraga dan sumber belajar ini. Ini juga mungkin nanti ada ruang, ada kesempatan khusus untuk Bapak Ibu belajar tentang media, alat peraga dan sumber belajar yang dimaksud ya, sama Bapak dari unsur dosen ini ya, terkait media. Jadi media itu apa? Sebagai alat berfungsi sebagai alat bantu, kemudian alat bantu, kemudian alat peraga yang memperagakan konsep gitu ya. Jadi tidak semua media itu atau alat bantu itu sebagai alat peraga ya Bapak Ibu. Tapi alat peraga so pasti dia adalah bagian daripada media pembelajaran. Ya, itu kata rumusannya gitu ya. Nah, bagaimana dengan sumber belajar? Nah, sumber belajar dalam hal ini di kurikulum Merdeka itu dibunyikan, ya, dibunyikan detailnya.
Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di modul ajak versi lengkap itu ada sumber belajar apa yang dimaksud itu dituangkan seperti Bapak Ibu menulis daftar pustaka gitu. Kenapa? Karena sumber belajar itu harus spesifik gitu. Tidak sifatnya umum. Misalnya, biasa kan kalau di buku-buku di perangkat-perangkat yang lalu sering saya dapatkan sumber belajar Buku. titik dua perpustakaan, buku gitu ya, guru atau apa gitu. Pertanyaannya adalah apakah semua buku adalah sumber belajar? Apakah perpustakaan itu sumber belajar? Kan tidak, ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Hanya buku-buku yang berkenaan dengan materi yang diajarkan Yang itulah yang materi yang menjadi sumber diajarkan. belajar. Iya. Begitu pula perpustakaan. Perpustakaan itu ya secara umum memang sumber belajar, tetapi yang menjadi sumber belajar dari perpustakaan itu kan buku-buku yang ada di dalamnya gitu. Ya, misalnya di perpustakaan itu kan ada buku sosiologi, ada buku ada IPS, ada IPA, ada macam-macam lah. Tapi kita ngajarinnya tentang matematika ya, tentang matematika saja gitu. Ya, jadi tidak sifatnya umum, tapi harus spesifik. Terkait juga dengan buku, misalnya buku yang dimaksud itu tidak hanya sekedar buku, tapi buku apa dia? Buku matematika kelas berapa, siapa penerbitnya, apanya, ya, buku pegang. Jadi ada juga mengatakan sumber belajar, buku pegangan guru, bukunya cuma dipegang, tidak dibaca. Ya gitu ya. Jadi harusnya buku bacaan gitu ya. Ya. Jadi harus Jadi sumber dispesifikkan gitu. belajar harus spesifik mulai dari judul bukunya, Buku. penerbitnya, Betul pengarangnya, tahunnya, tahunnya. publishingnya dari mana gitu ya. Seperti itu. Kemudian sampai pada teknik asesmen. Pemetaan ini sampai teknik asesmen. Teknik asesmen yang dimaksud itu Bapak Ibu, kalau di kurikulum 2013 kan dipilah. Teknik penilaian sikap apa, Penilaian pengetahuan apa, sifat, keterampilan keterampilan, apa. Ya, pengetahuan. ya betul. Tapi di sini di teknik asesmen yang dimaksud di kurikulum mereka semua teknik asesmen bisa dipakai, gitu ya. Dia tidak terpilah dalam ranahnya. Itu bedanya antara K13 dengan kurikulum mereka ya. Kalau di K13 itu terpilah-pilah tuh sikapnya apa. Ya di sikap itu ada observasi, jurnal, penilaian diri, penilaian teman-teman. Di pengetahuan ada tes tertulis, tes lisan, penugasan. Di ini produk ya kinerja apa. Di kurikulum mereka itu tidak. Semua jenis teknik penilaian bisa dipakai. Hanya saja isi atau aspek yang mau diamati itu yang berkenaan dengan apa itu yang mau dinilaikan. Gitu ya, Bapak Ibu. Itu langkah yang kedua. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu Tabe? Nah, langkah selanjutnya kita Lanjut. melakukan yang namanya ya, kita dari pemetaan itu kita masuk ke modul ajar nih. Nah, nih ada. Jadi langkah terakhir ya kita menyusun yang ini terdiri atas dua versi. Ada versi yang sederhana dan ada yang versi lengkap, gitu ya. Ya, kalau dari buku panduan yang saya cuplik ya di sini ya. Oke. Di versi sederhana Bapak Ibu teman bisa lihat sini ya. Di RPP pun ingat identitas Belum kelihatan, perangkat Bu. jangan dilupakan Belum ya. kelihatan, Bu. Iya. Belum kelihatan? Ini Belum. belum. Oh ya Masya Allah. Sebentar saya ulang ya. Oke, ini. Mana nih? Kok ini? Sebentar. Sudah terlihat kah? Masih ada. Oh ya, kok ini? Jatuh. Oke, bisa dilihat ya. Nah, Iya, Bu. sebenarnya kan ini ada di WA-nya ya, nanti dibuka ya. Di TP. Jadi oke. Jadi modul ajak yang kita susun ini itu adalah pengembangan hasil hasil pemetaan kita. Ya, jadi modul ajak ini disusun itu dari mana? Dari hasil pemetaan yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, ya. Oke, di sini jadi kalau modul ajak sederhana itu hanya 3 komponen ya, TP, tujuan pembelajaran, kegiatan, asesmen. Itu ya. Itu untuk versi yang sederhana. Nah, di tujuan pembelajaran itu berlaku rumus ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, cara menyusun TP ini sudah saya tuangkan di sini ya. Menggunakan apa? Misalnya setelah pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media kah, metode kah, apa dirinci di sini. Di mana dari sini untuk mengisi ini ya. Lihat Dari pemetaan tak? pemetaan. Ya, Dari dari pemetaan. pemetaan. Iya, betul dari pemetaan tak, Ibu Di. Nah, maka peserta didik dapat 3 copy paste mikir dari IKTP tak masuk ke sini.
Ya, kalau misalnya itu untuk satu kali pertemuan, tuliskan satu kali pertemuan di sini. Tapi kalau misalnya dua tiga kali pertemuan, harus dirinci. Di sini pertemuan pertama, di sini ya, pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa. Jadi dirinci modelnya, metodenya juga ya, medianya juga sekiranya itu ya. Tapi kalaupun tidak dirinci media metodenya, ya dibuatkan lagi opsional di sini medianya di breakdown media dan metodenya seperti ini. Bisa juga ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah kegiatan atau langkah pembelajaran. Ada kegiatan yang kegiatan awal ada salam dan doa. Itu aja, tidak usah terlalu panjang kalimatnya. Ya, yang masalahnya RPP itu banyak yang harus kita bikin berdasarkan hasil pemetaan yang sudah kita lakukan ya, Bapak Ibu. Jadi kita setidaknya efisien dan efektif dalam menyusun perangkat kita ya. Kemudian mengecek kehadiran, kesiapan pembelajaran, misalnya dengan ice breaking gitu ya. Dengan ice breaking, oke? Kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Apa ini penting ya? Persepsi pemberian motivasi atau ini speaking opsional lah ya. Memberikan pertanyaan pemantik atau asesmen kemampuan awal. Ini yang fardu ain. Jadi fardu ainnya kurikulum merdeka itu ada di kegiatan awal itu adalah asesmen awal ya, asesmen kemampuan awal ya. Terhadap materi apa misalnya. Oke? Nanti ini yang harusnya ada di video pembelajarannya nanti. Jadi MTS Juru Beri juga siogianya bikin video pembelajaran yang berkenaan dengan modul ajar yang sudah disusun ya Bapak Ibu ya. Oke. Nanti itu Bu. nanti akan kita akan refleksi bersama ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian di kegiatan inti atau kegiatan tengah ya. Ya, mengatakan saya katakan kegiatan tengah ya karena kegiatan awal sama kegiatan akhir juga bagian daripada kegiatan inti kan. Itu jadi ya ini nomenklatur yang bisa Bapak Ibu mau pakai ini kegiatan inti atau kegiatan tengah. Nah, disinilah di kegiatan inti atau kegiatan tengah inilah kalau Bapak Ibu pakai model, disinilah dituliskan sintaksnya ya, sintaksnya. Nah, sintaks yang ada di sini Bapak Ibu itu siogianya ditautkan dengan materi dan TPTA atau IKTP yang sudah kita susun ya. Jangan sampai sintaksnya saja secara teori ada masuk di kegiatan inti tanpa ditautkan dengan konten materi kita dengan yang ada di TP atau IKTP yang sudah kita susun di pemetaan tadi. Ini juga yang harus selalu saya ingatkan buat teman-teman di sini, oke? Nah, kemudian di kegiatan akhir kita lakukan refleksi ya. Sebelum kegiatan akhir di sini Bapak Ibu dituangkan juga bagaimana di sela-sela itu kita Ibu melakukan yang namanya asesmen formatif ya. Asesmen formatif bisa dilakukan di tengah dan di kegiatan di akhir ya. Tetapi kalau untuk asesmen sumatif tidak boleh di tengah, dia hanya bisa di akhir ya. Tapi kalau formatif Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan asesmen itu di tengah dan di akhir ya. Oke. Apa bedanya antara asesmen awal asesmen formatif dengan asesmen sumatif? Kalau asesmen formatif kita mau melihat ketercapaian pembelajarannya sampai di mana secara deskriptif atau secara kualitatif. Sedangkan asesmen sumatif adalah dilakukan pada saat Bapak Ibu mau mengambil sumatifnya, mau mengambil angka atau nilai numeriknya, ya. Seperti itu. Ya. Jadi di bagian asesmen ya, asesmen awal terlampir, asesmen formatif terlampir. Asesmen sumatif itu dilakukan jika dibutuhkan. Jika Bapak Ibu membutuhkan asesmen sumatif untuk mendapatkan nilai angka dari perolehan pencapaiannya, lakukanlah asesmen sumatif. Tapi kalau tidak, cukup dengan asesmen formatifnya saja. Ya. Oke, sampai di sini ya. Di sini terkait dari modul ajar sederhana ini ada lampiran bahan ajar, instrumen asesmennya, kemudian jurnal catatan guru ini terkait tentang asesmen-asesmen yang tadi juga bisa di sini ya. Itu untuk yang modul ajar yang sederhana ya. Kalau bisa saya mengarahkan teman-teman untuk kebutuhan harian itu bisa pakai yang sederhana ini, yang langsung yang sifatnya praktis ya. Ini yang sifatnya praktis. Karena ada juga yang modul ajar yang tipe lengkap. Nah, ini modul ajar tipe lengkap. Ya, Belum, bisa belum. dilihat? Belum ya. Kalau modul ajar tipe lengkap ini ya kita lihat kalau dari aspek kegunaannya ya lebih simpel dan lebih sederhana yang tipe yang versi sederhana ya, Bapak Ibu. Mana ini tadi? Bentar ya.
Yang tipe lengkap ini banyak komponennya dan kadang komponennya ini kadang yang kami dapatkan itu masih bingung-bingung ya, guru memaknai komponen tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga sih jalan keluarnya ya. Jalan keluarnya dengan teman-teman bisa pakai AI gitu ya, pakai ChatGPT atau apa untuk melihat apa sih sebenarnya yang bisa kita tuangkan ke eh, modul ajar RPP kita ini ya. Nah, di sini lihat modul ajar. Karena ada juga kemarin di Bone itu modul ajarnya itu beda dengan yang ada di panduan. Ini kan yang saya tuangkan ini yang ada di panduan, baik yang versi sederhana maupun yang versi lengkap gitu ya. Nah, di versi lengkap ini ada namanya informasi. Jadi ya terbagi atas 3 komponen juga. Hanya saja sifatnya lebih 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 umum gitu ya. Nah, di sini ada informasi umum. Ya, jadi penulis modulnya siapa ya, dituliskan nama kita. Kompetensi awal yang dimaksud itu apa sih? Kompetensi awal yang dimaksud itu bermakna apa ya, kompetensi kompetensi yang diharapkan itu seperti apa, kompetensi yang modalitas awalnya itu seperti apa ya. Jadi ini juga agak 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 sedikit membagong membingungkan gitu ya. Jadi kalau mau tulis ya pakai ChatGPT, tuliskan kompetensi awal materi ini dan ini langsung copy paste masuk ke sini aja untuk anunya ya, untuk sederhananya, untuk lebih mudahnya. Kemudian di profil, nah di sini juga ya di profil pelajar, untuk versi lengkap modul ajar, untuk yang versi lengkap ini ada profil pelajar. Profil pelajar yang maksud ini ada kan P5RA. Nah, sekarang kita harus bedakan dulu P5RA kalau materi yang kita bawakan ini terintegrasi dengan proyeknya, mangga silahkan itu ya, silahkan dituliskan. Tetapi kalau materi ini tidak berhubungan dengan proyeknya ya, ya kita kosongkan saja di bagian sini ya. Karena kenapa harus seperti itu? Karena kita harus tidak bisa ya dari perspektif kami itu ya itu tadi tidak bisa mencampurkan antara intrakurikuler dan kokurikuler ya. Satu intrakurikuler ya pembelajaran, satu kokurikuler masuk ke perangkat pembelajaran kita. Jadi ya itu kenapa alasannya kenapa profil pelajar ini kita kita hilangkan di modul ajar kita kalau sekiranya materi yang kita ajarkan ini, yang kita mau bawakan ini tidak terintegrasi ya. Karena secara teori dasar kan P5RA itu dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama dengan secara terintegrasi dengan intrakurikulernya, oke, masuk di modul ajar ini. Yang kedua, proyek ini dilakukan secara blocking atau secara prodik gitu ya, secara mandiri. Jadi untuk blocking dan ini kita buatkan modul proyeknya ya. Sedangkan kalau untuk yang terintegrasi dia dia terintegrasi dengan modul ajar yang dimaksud karena yang namanya terintegrasi seperti itu ya. Kemudian terkait sarana dan prasarana yang berkenaan dengan sarana prasarana ini berhubungan dengan media ya, media pembelajaran, alat peraga, sumber belajar, termasuk fasilitas yang mendukung materi itu dilaksanakan ya, lebih lebih umum lah sifatnya seperti itu. Kemudian target peserta didik. Ini target peserta didik yang diajak untuk materi ini di modul ajar ini berapa orang ya, targetnya dan bagaimana target pencapaiannya. Jadi lebih apa ya, lebih sifatnya administratif kayak gitu ya. Kemudian model pembelajarannya apa? Dan saya rasa ini ya, termasuk juga misalnya TP-nya, ya TP yang dimaksud di sini sama seperti tadi, cara pengambilannya dari hasil proses pemetaan kita dengan rumus ABCD-nya itu ya. Kemudian asesmennya, terkait tentang asesmen juga seperti itu. Jadi bunyikan asesmen awal, asesmen inti atau tengahnya, asesmen formatif, maaf, asesmen formatif dan asesmen sumatifnya, gitu ya. Betul. Kemudian terkait pemahaman bermaknanya ini juga menjadi ambigu dengan misalnya pertanyaan pemahaman bermaknanya seperti apa ini maksudnya ya. Jadi materi itu dimaknai sebagai apa? Jadi ada the meaning-nya. Ada jadi anak-anak belajar ini apa sih maknanya dia belajar ini? Adakah misalnya hikmah atau makna di balik dia mengajarkan tentang ini misalnya. Ya kalau mau lebih jelasnya ya pakai ChatGPT aja lebih 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 promnya ya tuliskan pemahaman bermakna terkait materi ini pada kelas ini kan gitu ya. Sama seperti misalnya pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik sebenarnya ini ada di kegiatan asesmen awal ya, di kegiatan awal misalnya kita memberikan pertanyaan pemantik yang dimana kegiatan pemantik ini atau pertanyaan pemantik ini bisa dijadikan juga sebagai dasar kita membuat asesmen awal
kegiatan pembelajarannya dirinci dalam kegiatan awal, inti, dan akhir gitu ya. Beserta dengan refleksi peserta didiknya. Jadi dirinci, lebih dirinci. Ini pertanyaannya, apakah komponen-komponen ini dibutuhkan dalam setiap kali pembelajaran atau hanya sebatas administratif saja? Kan ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan kemampuan dari teman-teman di MTS Julubori ya. Apa mau mengambil yang versi sederhana atau yang lengkap? Tapi setidak-tidaknya kalau untuk kebutuhan misalnya adakah versi lengkapnya ya tetap kita bikin. Jadi ada satu perwakilan dari kelas atau semester yang Bapak Ibu bisa menyusun perangkat modul ajar yang versi lengkap ini ya. Termasuk LKPD-nya, pengayaan dan remedialnya, bahan bacaan ini ya, glosarium ya pakai glosarium dan daftar pustaka. Ini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara cara alur berpikir kita yang bisa saya sampaikan di sini. Mungkin ada pertanyaan karena sudah masuk asak ini. Oke. Ya silakan Pak Jamalong, izin live ya silakan Mangga. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau sudah mulai dipahami alur berpikirnya? Ya, Ibu Rahma. Ya Bu, terima kasih. Jadi intinya bukan seperti sebuah pertanyaan, hanya eh, sebuah statement untuk eh, materi kita hari ini. Jadi eh, kami dari MTS Muhammadiyah Julubori ini merasa bersyukur, berterima kasih atas materi arahan-arahan yang telah diberikan oleh Widya Suara, dan untuk penyusunan modul ajar selanjutnya di MTS Julubori ini sepertinya lebih eh, cocok, atau untuk sebagai pemula mungkin kita menggunakan yang secara sederhana saja dulu. Ya, siap. Ya, jadi Sambil menunggu materi tentang model, eh, metode, dan eh, yang dipakai untuk pembelajaran, kami masih menunggu dari eh, Pak dosen ya, kapan ada kesempatan dan ya, waktunya untuk Pak memberikan Jamalong. bimbingan kepada kami tentang eh, model dan modul ajar, ah, modul dan metode ajar Eh, yang ya, tadi dan sebenarnya pendekatan. yang terkait tentang model pendekatan sudah disampaikan Ibu. Mungkin dari Ya. aspek Pak Jamalong itu dari unsur ke teknologi pendidikannya lebih ke arah Nah, medianya, media Bu. iya ya, media, Ya, media, medianya. Ya. Kalau media, yang media. lain masih ada yang bertanyakan barangkali teman-teman guru di sini ada? Ya, mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya. Akan ditanya kami Mami di kesempatan kali ini ya. Waktu kita jadi sejauh ini saya rasa sudah kalau dipahami cara kita membuat perangkat administrasi pembelajaran kita ini sudah dipahami ya secara teori, nanti praktikalnya nanti akan ada waktu lagi di November ya, sekiranya Bapak Ibu Haji Rahma menyediakan waktu mungkin juga tempat, nanti kita bisa sama-sama melihat bagaimana secara prakteknya teman-teman sudah tidak memahami cara menyusun perangkat ajar yang baik tentunya ya, yang sesuai dengan panduan kurikulum merdeka yang dimaksud. Sehingga modalitas dasar yang diberikan di kegiatan ini itu tidak hilang percuma gitu ya untuk bisa jadi menghadapi perubahan kurikulum yang akan datang seperti itu ya. Jadi kita tidak kaget lagi mendapat perubahan, ada apalagi perubahan, karena biasanya perubahan kurikulum itu dari satu periode ke periode yang lain itu sifatnya smooth ya, agak pelan-pelan, perlahan-lahan, tidak langsung jeblak langsung berubah 100% tidak Bu Rahma. Tapi kalau Bapak Ibu paham tentang kurikulum merdeka, kemudian akan ada lagi perubahannya, atau mungkin bisa saja kurikulum merdeka ini yang dinisbatkan Kembangkan menjadi lagi. kurikulum nasional, ya itu kita sudah memahami secara utuh ya. Jadi itu yang kita harapkan dari kami pendamping dalam kegiatan IKMBK ini Ibu Rahma. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya.
Oke, kalau begitu waktunya sudah sore ini Ibu Haja. Nanti kita kontek-kontekan saja Ibu Haja Rahma ya Iya, terkait betul. dengan Pak Jamalong juga beliau juga sudah bersedia berkontribusi untuk Madrasah Tak. Saya juga insya Allah jika sekiranya ada waktu nanti Ibu Rahma tetap kontak-kontak ke saya kapan ada waktu kita bisa jumpa melalui baik virtual maupun offline gitu ya, online maupun offline. Saya bersedia menyisihkan waktu Iya, Bu. saya Bapak Ibu Terima kasih untuk banyak. ya untuk membantu MTS Julubore ini. Nanti Oke Ibu, dikonfirmasi dengan waktunya Pak ya dosen kembali. ya Dari Pak siap dosen, siap siap siap. Oke. Pak dosen kapan ada waktunya, nanti dikonfirmasi ke kami. Ya, Insya Allah kami mulai siap. gua Makassar dekat gitu. Iya. Iya. Iya Ibu Jirahma, terima kasih atas apresiasinya. Juga teman-teman yang lain yang sudah bersedia hadir meskipun tidak kelihatan di kamera ini. Jadi Ibu Jubasia yang mewakili ini teman-temannya saya lihat ya. Semoga kita selalu disehatkan, dikuatkan menjalani aktivitas kita Bapak Ibu Amin. sampai akhir nanti dan kita berupaya bahwa apa yang kita lakukan ini berdampak buat anak-anak kita di MTS Jurubor ini. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Jirahma dan semua teman-teman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin live ya Bapak Ibu.